Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Lalu ini anggota kelompoknya, yang pertama itu ada saya sendiri, yang kedua ada Farid Akbar Kusnadi, yang ketiga ada Fitriani, dan yang keempat yaitu ada Novita Anggi. Perubahan sosial, kalau menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, yaitu perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, baik secara geografis, kebudayaan internal, komposisi penduduk, ideologi, maupun penemuan baru. Adapun dampak dari perubahan sosial diantaranya sebagai berikut. Dampak positif dari perubahan sosial yaitu pertama ada perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Iptek juga bertujuan untuk memperkenalkan, menyalurkan, dan menunjukkan hasil budaya ke negara lain. Yang kedua itu ada terciptanya tenaga kerja profesional. Untuk mendukung persaingan industri diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan, keterampilan, keahlian, dan profesionalisme yang tinggi. Tiga, terciptanya lapangan pekerjaan baru, mendorong industrialisasi dan perkembangan perusahaan multinasional, serta mendorong masyarakat bersaing secara sehat untuk menguasai sektor-sektor ekonomi. Maka secara otomatis akan tersedia banyak lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap tenaga kerja. 4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Teknologi berperan besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja masyarakat sehingga lebih produktif. Efektivitas dan efisiensi kerja akan berkaitan erat dengan penggunaan alat produksi yang dapat menghasilkan produk lebih cepat, lebih banyak, dan tentunya lebih tepat sasaran. 5. Terbentuknya nilai dan norma baru. Kondisi masyarakat yang selalu berkembang memungkinkan pembaruan nilai dan norma yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota masyarakat, sehingga menjadi patokan acuan serta dasar perilaku yang dianggap baik dan benar. 6. Terciptanya integrasi. Integrasi dalam perubahan sosial ditunjukkan oleh proses akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat yang menunjukkan penyesuaian dan peleburan antara kebudayaan lama dan baru yang mampu menciptakan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat. 7. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini didapatkan karena adanya kemajuan di bidang teknologi, misalnya memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial. 8. Terbentuknya diferensiasi struktural ke arah positif. Terciptanya diferensiasi sosial artinya mampu menjadikan kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga dalam masyarakat untuk berpikir secara inovatif dalam membentuk struktur sosialnya. 9. Terciptanya rasa toleransi yang tinggi. Terciptanya kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi karena sudah berpikir maju dalam perkembangan kehidupan yang dialaminya. 10. Terjadinya pembangunan fasilitas dan sarana. Adanya pembangunan dalam fasilitas dan sarana ke arah yang lebih baik.
Contoh dampak positif perubahan sosial. Salah satunya adalah budaya. Adanya dorongan untuk memperkenalkan budaya nasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan mempromosikannya melalui media massa. Contohnya dengan memperkenalkan tarian saman yang berasal dari Aceh pada SEA Games 2018 dengan tujuan agar masyarakat dunia mengetahui bahwa budaya-budaya yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang menarik sehingga mendorong adanya warga negara lain untuk berkunjung ke Indonesia. Selain itu, ada pula dampak negatif perubahan sosial. Terjadinya disintegrasi sosial. Perubahan yang disertai tindak kekerasan dapat mendorong disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, peningkatan kenakalan remaja. Nilai-nilai kebebasan budaya Barat ditiru tanpa menyesuaikan kebudayaan kita. Contoh kenakalan remaja yaitu tawuran, geng motor, penggunaan obat terlarang, dan lain-lain. Yang ketiga, terjadinya kerusakan lingkungan. Perubahan sosial yang diikuti peningkatan kegiatan produksi dan konsumsi dalam masyarakat. Kegiatan tersebut dapat mengancam keberlangsungan ekosistem alam. Intensitas kegiatan ekonomi masyarakat yang melampaui batas menyebabkan bahaya laten dari kegiatan tersebut. Penipisan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat perubahan sosial, banjir, tanah longsor, dan pembakaran hutan secara berlebihan. Eksistensi adat istiadat berkurang. Nilai-nilai tradisi mulai ditinggalkan dan kemudian tergantikan dengan nilai-nilai kebudayaan modern. Contohnya norma adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu ada lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Salah satu contoh tidak berfungsinya lembaga hukum secara optimal adalah lembaga hukum yang tidak melaksanakan peradilan dengan baik karena praktik suap. Kondisi tersebut dapat menimbulkan opini publik yang meragukan keberadaannya. Lalu ada munculnya paham-paham duniawi. Paham-paham yang bersifat duniawi antara lain yang pertama itu ada konsumerisme, yaitu paham yang menjadikan seseorang mengkonsumsi secara berlebihan. Lalu yang kedua itu ada sekularisme, yaitu paham yang memisahkan urusan dunia dengan keagamaan. Lalu yang ketiga itu ada hedonisme, yaitu paham tentang mencari kebahagiaan sebanyak mungkin. Lalu ada terjadinya pergolakan daerah. Pergolakan daerah adalah disintegrasi yang mempermasalahkan isu lokal atau daerah. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan kelompok-kelompok tertentu terhadap pemerintahnya. Atau ketimpangan budaya. Lalu di slide terakhir yaitu ada contoh dampak negatif. Ada dua. Yang pertama, masyarakat modern. Dalam kehidupan masyarakat modern, seringkali terjadi hubungan sosial yang didasari pada kepentingan. Banyak orang yang hidup di zaman modern seperti saat ini lebih berorientasi untuk lebih menutup diri dalam privasinya. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak yang ada dalam pribadinya. Lalu yang kedua itu ada budaya westernisasi, yaitu perubahan sosial budaya ini terlihat dari masuknya unsur kebudayaan asing, khususnya budaya barat yang kurang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Misalnya, remaja yang memakai pakaian agak terbuka karena terpengaruh dengan budaya barat yang mereka lihat di sosial media. Jadi, ya,
Mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan dari kelompok 4. Kurang lebih ya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.